Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, nikmat telinga dapat mendengar, nikmat mulut dapat berbicara, nikmat kaki dapat melangkah, dan nikmat kesehatan sehingga kita masih sehat dalam sekarang ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang seperti sekarang ini. Pemirsa yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Sabar dan Sholat. Mendengar kata sholat merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam beragama. Sholat terdapat dalam rukun Islam yang kedua. Sholat juga secara istilah adalah doa. Dan menurut bahasa, sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di saat kita melaksanakan sholat, saat imam berdiri dari rukuknya dan mengatakan Sami Allah liman hamidah. 3 kata Sami Allah liman hamidah. Itu kata imam. Imam lagi mengingatkan kita bahwa Allah lagi mendengar kita. Kita sebagai makmum langsung menjawab, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarak fih. Tahu enggak apa yang terjadi setelah kita mengucapkan kata tersebut? Para malaikat berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mendoakan kita. La ilaha illallah. Sungguh sayangnya Allah kepada kita. Lantas kenapa kita tidak melaksanakan sholat? Walaupun kita berumuran dosa, banyak dosa, atau tidak mau sholat, tapi Allah tidak pernah marah kepada kita. Malahan Allah tidak pernah panggil kita, hai pendosa, hai pezina, hai koruptor, dan sebagainya. Tidak. Allah panggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Allah tidak panggil kita, wahai pendosa. Allah panggil dengan sebutan, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Lantas, mengapa kita tidak mau mengerjakan sholat? Di saat kita berbuat dosa kecil saja dan tidak ada yang melihat hal tersebut, Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, jangan dulu catat. Siapa tahu besok dia akan bertobat. Subhanallah. Sungguh sayangnya Allah kepada kita. Orang yang menjaga sholatnya, berarti Allah akan jaga dia. Dan orang yang selalu menjalankan ibadah sholat, berarti dia menjalankan hubungan baiknya dengan Allah. Lantas sampai kapan kita tidak mau mengerjakan sholat? Sholat adalah tiangnya agama. Dengan sholat, kita bisa menjaga kesabaran kita. Orang yang sabar berarti orang menjaga sholatnya. Dan orang yang menjaga sholatnya berarti ia menjaga kesabarannya. Kita kehilangan pakaian, sabar. Kita kehilangan uang, sabar. Kita kehilangan sesuatu, sabar. Kehilangan pasangan hidup pun kita harus sabar. Karena innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabirin, orang sabar. Maka dari itu, pemirsa yang ada di rumah, marilah kita jaga sholat kita. Agar supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjalin dengan baik. Karena dengan sholat juga kita dapat tersingkirkan, dapat terjauhi dari hal-hal yang negatif, perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Wasta'ina bis sabari was sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pemirsa yang ada di rumah, sholat ini juga merupakan suatu wadah kita untuk berhubungan langsung dengan Allah. Jikalau kita tidak menjaga sholat kita,
maka mungkin hari ini atau besok dan lain sebagainya, mungkin Allah tidak menurunkan kita karena kita tidak menjaga sholat kita. Maka dari itu, jika kita menjaga sholat kita, insya Allah Allah akan jaga kita. Di saat kita misalnya kita sayang terhadap seseorang, kita kasih sesuatu, dia minta ini kita kasih, dia minta apapun kita kasih, pengorbanan jiwa pun kita kasih. Tetapi tiba-tiba dia minta putus, tentu kita sakit hati. Begitu juga dengan Allah. Di saat kita minta apapun, Allah kasih. Minta ini, minta itu, Allah kasih. Ya Allah, saya mau naik haji, Allah kasih. Ya Allah, saya ingin umrah, Allah kasih. Tetapi di saat kita sudah lupa akan hal itu, tidak melaksanakan sholat, maka berarti kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah. Pemirsa, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bisa berkesan dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.